Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi membahas mengenai kelas pemrograman berbasis web 1, khususnya adalah untuk laboratoriumnya atau praktikumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi bertahap mengenai pemrograman menggunakan bahasa PHP. Nah, kita akan membahas mengenai cara menulis kode HTML dan PHP. Nah, kita lihat bahwa ada dua blok kode di sini. Yang paling atas adalah kode PHP menampilkan echo hello world, dan dengan cukup seperti itu saja kita sudah bisa mengenerate file PHP tersebut. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ada blok kurung buka tanda tanya PHP. Ini adalah pembuka untuk program PHP-nya. Nah, pembuka ini seperti dibahas kemarin adalah wajib ada setiap program PHP. Dan untuk echo hello world-nya adalah sebuah statement atau perintah untuk menampilkan teks. Nah, kita lihat bahwa di sini tidak kita tutup dengan tanda titik koma. Tidak ditutup dengan baris penutup PHP maksud saya. Kita akan coba. Saya ketikkan PHP seperti ini, lalu saya simpan. Nah, filenya ada di sini, file1.php. Kita coba tampilkan. localhost/web. Nah, filenya ada di sini, file1.php. Hello world, walaupun tanpa menampilkan kode penutup dari PHP-nya, dia tetap bisa tampil. Nah, kita coba baris yang kedua, yaitu ada gabungan antara file HTML, sintaks HTML, dan juga sintaks PHP. Kita lihat di sini bagian pada kode yang merupakan PHP adalah ada di sini, yaitu echo saya sedang belajar PHP dan echo belajar PHP hingga jadi master. Oke, di sini ada tanda penutup untuk kode PHP-nya. Kita coba. Saya buatkan satu buah file baru. Nah, di sini kita coba lihat, saya simpan dulu, namanya file 2.php. Simpan, dia otomatis mengetahui bahwa ini adalah kode PHP. File 2 nya sudah terbentuk. Kalau kita coba di browser, file 2 nya akan tampil seperti ini. Nah, ini dia. Lalu bagaimana kalau kita hilangkan atau baris untuk penutup PHP-nya? Oke, saya simpan dulu. Ini saya refresh, reload. Jangan lupa bahwa exam-nya harus Anda jalankan dulu bagian Apache-nya. Nah, di sini ada parse error, ada atau dapat tanda kurang dari pada line 11. Dia menyatakan bahwa ini ada tanda seperti ini dan dia tidak pahami sebagai bagian dari PHP, karena ini akan dianggap oleh dia sebagai baris PHP karena belum ada penutupnya, sedangkan dia merupakan baris kode HTML. Saya simpan kembali, kita lihat lagi. Nah, dia berhasil kita rubah sehingga menjadi tampil pada browser Anda. Nah, PHP yang ditulis di dalam HTML, filenya tetap harus disimpan dengan extension PHP, bukan .html, meskipun isinya adalah HTML dan PHP. Nah, kalau misalkan ada juga orang yang menulis seperti ini, nah
Kira-kira menurut Anda bagaimana nih? Kita lihat di sini terdapat pembuka PHP lalu menampilkan echo dan sebagainya tanpa ada penutup PHP-nya. Apakah dia bisa tampil sebagai halaman yang berhasil di-generate pada browser ataukah akan menampilkan error? Kita coba lagi. Saya buat file yang barunya. Ini dia. Kita simpan dulu. File 3.php. Oke, sudah ada filenya. Kita cek pada browser. Nah, selamat datang. Oke, ada yang berbeda nggak? Kita lihat lagi pada bagian tadi presentasinya. Di sini dia akan menampilkan sebuah ekspresi sebuah statement yaitu HTML, diproses HTML, lalu ada bagian head. Di bagian head terdapat ada title-nya judul web, tapi tidak tampil pada bagian ini karena ini adalah bagian bodinya. Oke, title ini akan muncul di bagian atas di tiap-tiap barnya, title bar. Lalu ada pada bagian body ada heading 1 selamat datang, diproses, semuanya menggunakan bahasa PHP, kode PHP, dan di-generate dan ditampilkan sebagai bahasa HTML. Jadi walaupun tanpa penutup PHP di sini karena dia menggunakan PHP semua, kode HTML-nya adalah merupakan sebuah statement yang di-generate menggunakan perintah echo. Jadi walaupun tanpa menggunakan penutup PHP, dia tetap bisa menampilkan statement yang ditetapkan di sana. Nah, terus gimana kalau misalkan kita salah atau tidak atau lupa menampilkan titik koma pada salah satu statement yang kita buat? Kita coba. Kita lihat bahwa di tiap-tiap akhir statement dia menampilkan titik koma. Misalkan di sini kita simpan, lalu kita reload lagi. Nah, ini dia. Jadi untuk menampilkan statement itu harus ataupun ekspresi di PHP itu harus diakhiri dengan titik koma. Kita akan lihat bahwa di sini ada expecting titik koma atau koma pada line berapa? Line 9 katanya. Kita lihat bahwa line 8 ini berujung di sini. Kita simpan lagi. Nah, sudah tampil. Lalu tadi saya bahas mengenai ekspresi dan statement, yaitu ekspresi atau sering juga disebut dengan ungkapan adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Nah, dalam bentuk yang sederhananya ekspresi dapat berupa konstanta atau variabel. Dalam bentuk yang lebih kompleks lagi, suatu ekspresi bisa melibatkan operator dan operan. Contohnya adalah kalau kita membutuhkan suatu perhitungan 20 tambah 4 kali 5, nah ini merupakan suatu bentuk ekspresi yang menghasilkan nilai tertentu. Nah, malah ini misalkan 20, 4, dan 5 disebut sebagai operan dan tanda plus dan tanda bintang berperan sebagai operator. Seperti itu. Kita coba seperti ini. Nah, ini dia. Ini penulisan statement dan ekspresi. Ini adalah statement yang tadi kita tampilkan juga, dan ini adalah tampilan ekspresi menggunakan variabel A yang dihasilkan dari variabel B ditambah variabel C. Nah, kita coba kode yang ini, penulisan statement. Nah, cara menulis program itu tergantung dari kebiasaan. Ada yang menuliskan seperti ini, echo, ini statement,
Nah, seperti ini. Ada juga yang terbiasa menulis dengan menggunakan struktur tertentu. Misalkan dia tampilkan dulu, selesaikan dulu, lalu diisi dengan apa yang akan ditampilkan sebagai statementnya. Kita lihat, ini ada satu variabel expression, variabel A. Nah, untuk penulisan variabel Anda bisa gunakan spasi, tidak apa-apa. Mungkin akan terlihat lebih enak ketika kita sedang melakukan coding dan membaca ulang kode tertentu atau kode yang kita buat sebelumnya. Oke, kita simpan dulu. state1.php, kita save, filenya sudah ada. state.php kita coba tampilkan. Mungkin ada yang sudah bisa menebak apa yang akan tampil. Nah, state seperti ini. Akan tampil ini statement 1 tanpa pemisah, ini statement 2 walaupun kita memisahkan, dia berada pada baris ketiga echo ini statement 2 nya seperti itu. Dan di sini ada undefined variable pada line 4. Kita lihat ada $A sama dengan $B plus $C. Nah, ini katanya variabel C tidak diketahui sebelumnya. A nya menyimpan data yang berasal dari variabel B dan variabel C, tapi akan tampil bahwa undefined variable karena variabelnya tidak ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin tampilkan statement 1 dan statement 2 nya ada di bawah, di baris berikutnya, kita bisa lakukan menambahkan break, yaitu kode HTML. Tapi kita coba dulu seperti ini. Kita save, kita tampilkan. Nah, ini sudah berada di bawah. Nah, karena variabel B dan C dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam variabel A, kita jumlahkan dengan operator plus, maka kita harus tentukan dulu bahwa variabel B nya berapa, yaitu B sama dengan 1. Oke, lalu variabel C nya sama dengan 2. Ini kita simpan lagi, kembali lagi kita tampilkan. Nah, berhasil, tapi memang variabel A ini tidak ditampilkan atau tidak kita minta untuk melakukan apa-apa pada browsernya, tapi dia mendapatkan nilai dari B plus C. Kalau Anda ingin menampilkan, tinggal Anda tampilkan saja. Misalkan di sini saya kasih break lagi supaya ada di bawah. Kita tampilkan echo variabel A, simpan. Nah, hasilnya adalah 3, yaitu B plus C sama dengan 1 plus 2. Nah, berikutnya kita akan bahas yaitu tentang aturan penulisan case pada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Artinya huruf besar atau kapital dan huruf kecil nanti akan dibedakan. Kita berikan sebuah contoh seperti yang ada di sini. Ini ada satu potong kode program PHP, yaitu $nama sama dengan petani kode tanda kutip, dan variabel yang kedua adalah nama dengan huruf besar semua, NAMA sama dengan Dian. Jadi kalau kita buat satu kode di sini, nah, variabel nama dengan huruf kecil dan nama huruf besar adalah dua buah variabel yang berbeda, yaitu mereka tidak sama. Nah, penulisan huruf besar dan kecil dalam program harus diperhatikan karena bisa menyebabkan error bila salah. Seperti itu. Kita coba PHP $nama sama dengan mahasiswa IBIK, dan $nama
sebenarnya seperti ini. Oke, kita lihat supaya kita tahu apakah bisa ditampilkan atau tidak, kita berikan perintah echo juga bisa, perintah printf juga bisa. Oke, saya berikan echo satu lagi adalah kita kasih break dan echo nama. Oke, penulisan variabel tidak harus lagi menggunakan tanda kutip, tapi ada kalanya kita gabungkan antara statement dan variabel dalam satu baris kode. Nanti ada caranya. Kita coba dulu, kita simpan dengan nama var1.php. Kita save, kita coba tampilkan var1.php. Ini dia. Jadi yang pertama, dengan menuliskan huruf kecil isinya dalam bahasa EBIC, kita bisa lihat, kita tampilkan dengan echo print, maka dia bisa tampil seperti ini. Dan yang kedua adalah variabel nama dengan huruf besar, dia juga tampil seperti ini. Jadi penulisan variabel atau kode pada PHP itu merupakan case sensitif. Anda harus perhatikan ketika saya gunakan ganti dengan seperti ini, nama huruf A nya kecil, kita lihat pada browsernya. Nah, undefined variable, nama yang diminta untuk ditampilkan adalah NAMA huruf besar, tapi yang ada adalah NA nya huruf kecil di sini. Karena itu dia akan memberikan notice, pemberitahuan seperti ini. Oke, kita rubah lagi, kita rubah di sisi sininya, kita coba. Nah, dia bisa kembali lagi karena nama variabelnya sekarang sama. Jadi case sensitif, bisa atau harus Anda perhatikan dalam penulisan kode di PHP. Nah, untuk memahami beberapa kode dasar pada PHP, kita akan coba lakukan latihan. Latihannya adalah dalam bentuk tugas di LMS. Anda boleh posting nanti bentuk file yang bisa Anda upload dan juga tampilnya pada browser Anda masing-masing. Tugasnya akan saya kirimkan di LMS.